Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Ibu akan membahas soal-soal KSM Matematika Terintegrasi Agama yang tahun 2018 dan tahun 2019. Ini Ibu screenshot dari pembahasan Pak Anang ya. Tapi penjelasannya akan Ibu coba jelaskan. Oke. Nah, ini ada soal yang terintegrasi bahasa Arab terlebih dahulu. Di sini kita bisa baca qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bla 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 ya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Pokoknya intinya ini dari soal ini adalah berapa banyak huruf yang ada pada surat Al-Ikhlas jika dibaca terus 10 kali lipat. Nah, sekarang kita coba hitung qul huwallahu ahad. Nah, di sini ada huruf-hurufnya yaitu qola, ha, wa, a, lam, ha, a, ha, dan da. Di ayat pertama ada 11 huruf, di ayat kedua ada 9 huruf, di ayat ketiga ada 12 huruf, di ayat keempat ada 15 huruf, sehingga semuanya adalah 47 huruf. Lalu dikalikan dengan 10, sehingga semuanya 470. 470 dalam bahasa Arab adalah ini ya. 47 titik. Nah, seperti ini. Jadi selanjutnya ini juga sama, masih dalam bahasa Arab. Ini akan kita cari adalah tingginya. Tinggi dari ini. Jadi bak mandinya berbentuk seperti tabung seperti ini. Diameternya sudah ada yaitu 80 cm atau 8 desimeter. Nah, karena volumenya itu lebih besar dari 2 kulah dan volume dari rumus tabung itu adalah PR kuadrat kali tinggi. Nah, sehingga di sini sudah diketahui volumenya adalah 540 liter karena 2 kulah itu banyaknya adalah 540 liter. Nah, pi-nya karena R-nya itu bukan kelipatan 7, sehingga pi-nya kita pakai yang 3,14. Jari-jarinya 4 kuadrat. Di sini kan karena diameternya 8, maka jari-jarinya adalah 4 dan tingginya masih tulis aja dengan T. Nah, dan T sama dengan 540 dibagi 16 kali 3,14 adalah 50,24. Maka hasilnya adalah 10,75 desimeter atau 107,5 cm. Jadi di sini kan satuannya SM. SM itu cm ya. Sama ini cm. Ternyata isinya itu kalau berbentuk cm, ini isinya harusnya 107,5 cm, tapi di pilihannya tidak ada. Sehingga kalau ini diubah jadi dm, maka isinya adalah 10,75, yaitu yang B. Oke, nah baru ini terintegrasi agama ya. Pak Ali adalah mujaki yang taat, memiliki seorang istri, 3 orang anak, 2 menantu, dan 2 cucu. Nah, berarti kita hitung ada berapa orang di sini. Pak Ali-nya itu 1, 3 istrinya berarti 2, 3 orang anak berarti 5, 5 tambah 2, 7, 7 tambah 2 berarti ada 9 semuanya. Jumlahnya ada 9 orang. Ini untuk menghitung zakat beras. Nah, setahun terakhir Pak Ali menyimpan 205,70 gram emas dan mencapai haul. Rencananya tahun ini Pak Ali akan membayar zakat seluruh keluarganya sesuai ketetapan batas terakhir pembayaran zakat sebelum sholat Idul Fitri. Tepat sehari sebelum Idul Fitri, Pak Ali mendapatkan kiriman emas sebesar 90 gram dari temannya. Total zakat yang harus dibayar Pak Ali adalah, berarti di sini kita harus menghitung zakat berasnya dan zakat emasnya. Nah, di sini sudah ada ketentuannya bahwa 1 kg berasnya adalah 10.350 dan 1 gram emasnya adalah 585.000. Ingat, zakat emas itu adalah 2,5%. 2,5% dan zakat beras adalah 2,5 kilo ya. Jadi kita harus mengkalikan masing-masing, yaitu 2,5% dikali. Nah, nisab zakat emas di sini sudah diketahui harus 85 gram. Minimal 85 gram dan sudah setahun ya. Penyimpanan atau punyanya sudah setahun, maka bisa dihitung.
Nah, ini kita mulai hitung aja. 2,5% dikali banyaknya emasnya adalah 205,70 dikali 1 gram emasnya 585.000. Ditambah 2,5 ditambah ini banyak orangnya. Pak Ali, istrinya, 3 orang anak, 2 menantu dan 2 cucu. Dikali lagi 1 kg beras harganya 10.350. Dan ini perhitungannya seperti ini. Nah, kita kalikan ternyata hasilnya adalah ini 3.8.362,50 ditambah 232.875. Dan totalnya adalah 3.241.237,50. Terus ini kenapa yang 90 gram tidak dihitung? Karena ini belum setahun. Jadi nisabnya belum setahun, jadi tidak bisa atau tidak harus kena zakat. Nah, ini soal masih sama ya teknis agama. Sebagai bentuk rasa cintanya kepada Nabi Muhammad, Hasan dan Husain akan mengunjungi masjid-masjid yang menjadi saksi perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masjid yang dikunjungi adalah Masjid Kuba, Masjid Nabawi, dan masjid-masjid yang pernah menjadi kiblat. Oke. Hasan dan Husain berangkat dari tempat yang berbeda. Mereka tiba di masjid pertama pada waktu yang sama. Jika waktu yang diperlukan untuk melakukan perjalanan dari masjid ke masjid dalam satu kota adalah A, dari masjid ke masjid antar kota dalam satu negara adalah 2A, sedangkan dari masjid ke masjid yang berbeda negara adalah 3A, maka peluang Hasan dan Husain bertemu di paling banyak 3 masjid adalah... Oke, kita coba tulis penyelesaiannya dari yang diketahui dulu. Masjidnya adalah Masjid Kuba dan Masjid Nabawi. Masjid Kuba dan Nabawi ini dua-duanya berada di Madinah, Arab Saudi. Terus masjid yang pernah menjadi kiblat itu adalah Masjid Al-Aqsa, Masjidil Haram. Ini Al-Aqsa berada di Palestina, sedangkan Masjidil Haram atau Ka'bah ini berada di Mekah. Ya, berarti ada 3 tempat di sini. Nah, banyak kemungkinan urutan masjid itu adalah 4 faktorial. Kenapa 4 faktorial? Ya karena ada 4 masjid di sini. 4 faktorial itu adalah 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nilainya adalah 24. Terus yang A ini, Hasan Husain bertemu di semua masjid. Maka hanya 1 kejadian. Nah, sehingga peluangnya adalah 1/24. 24-nya diambil dari sini ya. Terus, sehingga peluang Hasan dan Husain bertemu di paling banyak 3 masjid adalah, kita tinggal pakai atau gunakan rumus komplement seperti ini ya. Jadi peluang A komplement, ini rumusnya adalah 1 dikurangi PA. Jadi 1 dikurangi 1/24, yaitu 23/24. Jadi peluang Hasan dan Husain bertemu di paling banyak 3 masjid adalah 23/24. Oke, soal selanjutnya ini adalah tentang warisan. Pak Ali meninggal dunia meninggalkan harta warisan berupa 1 rumah dan 1 petak tanah seharga 270 juta. Pak Ali meninggalkan istri, 2 orang anak perempuan, ibu, serta bapak. Setelah dihitung memakai hukum waris, maka uang yang akan didapatkan ibu sebesar, nah ini awalnya ya, 24-nya jadi 27. Nah, di sini ayah itu dapat bagiannya adalah 1/6 plus sisa, anak perempuan 1, anak perempuan 2 itu sama 2/3, istrinya 1/8 dan ibunya 1/6. Nah, kita samakan penyebutnya dengan 27 ya, maka bagiannya menjadi 4/27, yang ini jadi 16/27. Nah, ini jadi 3/27 dan yang ini jadi 4/27. Nah, kenapa ini 4? 4 ini adalah ya dari 24 dibagi 6, hasilnya 4. Terus 24 dikali 2 dibagi 3, hasilnya 16. 24 dibagi 8 adalah 3, 24 dibagi 6 adalah 4. Kita jumlahkan semuanya ada 27. Maka ini penyebutnya pernya adalah 27. Oke, setelah ini, karena yang ditanya adalah istrinya ya kalau nggak salah. Ibu. Karena yang ditanya adalah ibu, maka 4/27 dikali banyaknya, yaitu 270 juta. Sehingga hasilnya adalah 40 juta. Di sini tidak ada di pilihannya ya. Pokoknya hasil atau harta waris ibunya adalah 40 juta. Ini penjelasan untuk kenapa bagian ayahnya 1/6. Ya karena
ada anak perempuan. Kenapa anak perempuannya 2/3? Karena anaknya dua-duanya perempuan, tidak ada laki-lakinya. Terus bagian istrinya 1/8 juga karena ada anak. Bagian selanjutnya, di zaman Nabi Muhammad ada 2 muazin, yaitu Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Ummi Maktum. Mereka berada di daerah berbentuk persegi ABCD. Ini sudah digambarkan perseginya dengan panjang sisi 7 HM atau hektometer. Bilal berada di titik A dan Abdullah berada di titik C seperti ini. Azan keduanya dapat terdengar sampai jarak 7 HM. Luas daerah agar dapat terdengar kedua azan tersebut adalah, nah ini kita anggap luas daerahnya yang ini. Nah, kita harus mengingat rumus atau luas tembereng. Nah, kita juga harus mengingat nilai V-nya. V itu adalah 22/7, yang maka luas temberengnya adalah 2/7 R kuadrat. Luas tembereng itu dari luas segitiga dikurangi luas guring kalau nggak salah. Nah, maka dapatlah ini 2/7 R kuadrat, sehingga luasnya adalah, karena ini temberengnya ada 2 seperti ini, jadi kali luas tembereng itu 2 dikali 2/7 R pangkat 2. 2 dikali 2/7, R-nya adalah 7, kali 7 lagi, maka hasilnya adalah 28 HM kuadrat. Seperti itu. Oke. Nah, ini ya, Lubab diminta orang tuanya untuk bersedekah setiap Jumat kepada 2 orang masing-masing 100.000. Uang tersebut diletakkan oleh orang tuanya pada dompet khusus berisi 3 lembar pecahan 50.000, 5 lembar pecahan 20.000, dan 2 lembar pecahan 10.000. Berapa banyak cara berbeda Lubab memberikan sedekah tersebut? Kita ubah ke dalam model matematika. Ini 50.000 ya, berarti 50X ditambah 20Y dan 10Z sama dengan 100 ya. Oke, berarti di sininya adalah 0 dikurangi sama dengan, atau 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3, dan 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 5, dan 0 kurang dari sama dengan Z kurang dari sama dengan 2. Nah, X, Y, Z-nya ini ya. Ini kenapa 0,4 sama 2? Misalkan yang 50.000-nya itu enggak ada. Berarti ini ada 4 lembar uang 20.000 dan 2 lembar uang 10.000. Maka totalnya ini 100.000. Terus bisa juga ini 0,5 sama 0. Ada 5 lembar uang 20.000. Berarti yang 100-nya 0, yang 10.000-nya 0. Terus ini juga sama. Ada 1 lembar uang 100.000. 1 lembar uang 50.000, 2 lembar uang 20.000, dan 1 lembar uang 10.000. Dan yang terakhir ada 2 lembar uang 50.000. Berarti ininya kosong ya, yang 10.000 sama 20.000-nya. Untuk kemungkinannya, karena yang dikasih itu ada 2 orang, maka untuk kemungkinannya adalah ini. Bisa 042 dan 200. Berarti ingat ya, 50 lembarnya hanya ada 2 ya. 50 lembarnya ada 3, berarti tidak boleh lebih dari 3. Ya, jadi 200. Terus 050 sama 200. Nah, kita coba buktikan aja ya. Kalau ini 5 kali 20.000 berarti 100.000. Ini juga sama, 2 dikali 50.000 jadi adalah 100.000. Berarti ini bisa. Nah, banyak peluangnya, ada 7 seperti ini ya. Berarti ada 7 kemungkinan Lubab memberikan sedekah kepada 2 orang tua. Nah, terus banyak cara menyusun huruf dan angka A, B, 1, 2, alif, ba, sehingga huruf A di sebelah kiri B, angka 1 di sebelah kiri 2, dan huruf ba di sebelah kiri alif. Adalah rumusnya. Nah, ini ya. Rumusnya adalah A itu pasangannya dengan B, misalkan A itu berada di sebelah kiri B. Tulisannya seperti ini, 1 di sebelah kiri 2, dan ba di sebelah kiri alif. Maka contohnya seperti ini, ada A, B, 1, 2, ba, A. Atau A1 ba 2B alif. Nah, caranya ubah B menjadi A, dan 2 menjadi 1, dan 1 menjadi ba. Sehingga banyak susunannya adalah 6 faktorial. 6 faktorial itu dari jumlah ini. A, B, 1, 2, 1, alif, ba. Ada 6 buah, jadi 6 faktorial per. Karena ini si AB-nya itu kita bikin sama, berarti ada 2 cara kan, 2 faktorial. Ini juga sama 2 faktorial, yang alif sama ba juga sama 2 faktorial. Jadi 6 faktorial per 2 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial. Ternyata hasilnya adalah 90. Oke, lagi.
Amin dan Hamzah adalah kakak beradik yang selalu mengikuti sholat tarawih berjemaah di Masjid Al-Ikhlas. Pada suatu malam, Amin langsung keluar menyusuri jalan dengan berjalan kaki tepat pada pukul 20.10. Setelah selesai sholat Jumat, Hamzah masih mengikuti ceramah tersebut setelah witir dan langsung pulang tepat pada pukul 20.30. Jika Hamzah berlari dengan kecepatan 3 kali kecepatan jalan kakinya Amin, maka Hamzah akan menyusul Amin pada pukul berapa? Nah, ini ya. Kecepatan Hamzah itu adalah 3 kali kecepatannya Amin. Kita bentuk modelnya seperti ini. Ini dalam kilometer per jam. Ternyata Amin sudah menempuh 20 menit dengan jarak adalah sepertiganya dari kecepatan Amin. Sehingga sepertiganya kecepatan Amin adalah kecepatan Hamzah dikurangi kecepatan Amin dikali tinggi. Ini rumusnya ya. Rumusnya kan ini P kali T. Berarti selisih dari kecepatan Hamzah dikurangi selisih kecepatan Amin. Jadi sepertiga VA sama dengan 2 VA dikali T. Ya, 2 kecepatan Amin dikali T. Jadi T sama dengan 1/6-nya. Gitu dari sini 1/3 kali 2 adalah 6. 1/6-nya jam, VA-nya kita coret, dan T ternyata 10 menit. Jadi Hamzah itu bisa menyusul 10 menit setelah pukul 20.30, yaitu pukul 20.40. Jadi jawabannya adalah B. Oke, selanjutnya adalah ini. Salat tarawih 20 rakaat dan witir 3 rakaat yang dilaksanakan dengan 2 rakaat per tarawih serta 2 rakaat dan 1 rakaat untuk witir. Pada rakaat pertama dibaca surat pendek mulai dari surat At-Takasur. Kita tuliskan At-Takasur sampai surat Al-Insyirah ya. Sampai surat An-Nasr. Bisa dibaca dulu di sini ya. Dari At-Takasur sampai surat Al-Lahab ternyata. Jadi sampai sini kita tulis dulu nih At-Takasur jumlahnya berapa ayat. Udah At-Takasur berarti Al-Asr, Al-Humazah, Al-Fil, Al-Quraisy, Al-Ma'un, Al-Kautsar, Al-Kafirun, An-Nasr atau Idaja ya. Terus Al-Lahab. Ternyata jumlah semuanya seperti ini. Terus ini kenapa yang An-Nasr itu dikali 3? Karena An-Nasr itu dibaca ulang di sholat di witir. Sehingga dikali 3. Terus untuk Al-Ikhlas juga sama. Karena ini ada 11 rakaat Al-Ikhlasnya, maka dikali 11. Al-Insyirahnya 8 ayat. Cuma ada 1 kan di witirnya kan 1. Oke, setelah itu kita jumlahkan jadi 108 ayat. Karena rumus rata-rata itu banyak jumlah ayat dibagi dengan baca, maka hasilnya adalah 9. Oke, terus misalkan A adalah himpunan bilangan yang menyatakan urutan Ar-Rahman sampai Al-Qabid dan dalam Asmaul Husna. Nah, kita urutkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Fatah, Al-Alim, Al-Qabid. Nah, ini kita tuliskan semuanya ada 20 Asmaul Husna. Yang ditanya adalah kardinalitas terkecil himpunan bagian dari A yang pasti memuat 2 anggota yang selisihnya 9. Nah, kondisi terburuknya jika terambil 9 Asmaul Husna berurutan berarti tinggal 11 lagi Asmaul Husnanya. Jadi kardinalitasnya adalah 11 ditambah 1 yaitu 12 Asmaul Husna. Oke, selanjutnya. Harta kekayaan Pak Fauzan semakin meningkat. Harta yang dizakati pada tahun 1438 Hijriah sebesar X dan pada tahun 1439 Hijriah sebesar Y. Nah, diproyeksikan harta yang dizakati sebesar Z sehingga X, Y, dan Z akan membentuk barisan geometri. Ternyata harta yang perlu dizakati hanya sebesar Z dikurangi 30 juta dan nilai harta 3 tahun tersebut membentuk irit aritmatika dengan jumlah 540 juta. Zakat mal yang harus dikeluarkan oleh Pak Fauzan pada tahun ini sebesar, nah kita ubah ke dalam model matematika juga seperti ini. Nah, di sini R-nya adalah Y per X sama dengan Z per Y. Maka ini Y dikali Y adalah Y kuadrat sama dengan X kali Z. X itu kurang dari Y kurang dari Z. Nah, diurutkan menjadi X, Y, Z min 30. Yang atas barisan geometri, yang bawah barisan aritmatika. Ini kan R. Kenapa ini R? Ini rasionya ya.
rasionya itu adalah pembagian dari U2 dibagi U1 ya. Berarti Y bagi X sama dengan U3 dibagi U2 Z per Y. Sehingga menghasilkan Y kuadrat sama dengan XZ. Dan untuk aritmatika, selisih atau bedanya adalah U2 dikurangi U1, yaitu Y dikurangi X sama dengan U3 dikurangi U2, yaitu Z min 30 kurangi Y. Sehingga menghasilkan X plus Z sama dengan 2Y plus 30. Nah, kita urutkan. X plus Y ditambah Z min 30 sama dengan 540 sesuai dengan soalnya ya, ini maksudnya 540 juta. X plus Y ditambah Z sama dengan 570. 570 ini dari 540 ditambah 30. Nah, terus yang X ini, X plus Y ini diganti dengan 2Y, mana sih? X plus Y ditambah Z sama dengan 570. Oke, nah terus X plus Y, nah ini X plus Y-nya adalah 2Y plus 30. 2Y ditambah Y, jadi Y-nya ada 3. 3Y tambah 30 sama dengan 570. Sehingga 3Y sama dengan 540, yaitu dari 570 kurangi 30. Dan Y sama dengan 540 bagi 3 adalah 180. Sehingga X kali Z-nya adalah 32.400 dan X plus Z-nya adalah 390. Ini berlaku untuk X-nya jika X-nya 120 dan Y-nya adalah 270. Jadi dicari dari persamaan yang atas ini sehingga menghasilkan X 120 dan Z 270. Ingat X-nya itu harus lebih kecil dari Z-nya. Jadi harta yang dizakati pada tahun ini adalah Z min 30 kan, Z-nya 270 dikurangi 30 jadi 240 juta dan zakat mal itu adalah 2,5%, tinggal dikaliin aja dengan 240 juta. Jadi isinya adalah 6 juta. Oke, masa dakwah Nabi Muhammad terbagi atas periode sebelum Hijriah dan periode setelah Hijriah. Surat dalam Al-Quran ada yang diturunkan sebelum Hijriah dan setelah Hijriah. Perbandingan rata-rata per tahun antara banyak surat yang diturunkan di periode Mekah dan periode Madinah adalah, nah kita harus tahu dulu bahwa di periode Mekah ada 86 surat, 86 surat 1456 ayat. Lamanya 12 tahun 5 bulan 13 hari. Dan di Madinah ada 28 surat 4780 ayat. Lamanya 9 tahun 9 bulan 9 hari. Nah, sini kita bandingkan 86 per 12. 12 ini dari tahunnya ya. Dan 28 per 9. Sehingga dibandingkan 86 bagi 12 itu adalah ini. Dan 28 bagi 9 adalah 3. Nah, 7,167 dibanding 3,11. Ternyata di pilihannya tidak ada. Ya sudah, kita cari yang mendekati dengan, atau kita cari secara logika aja. 850 dibagi berapa? Misalkan apakah hasilnya seperti ini? 7,167, 3,377 juga dibagi berapa yang sama dengan 850? Apakah hasilnya 3,11? Nah, setelah Ibu cari ternyata hasilnya adalah 850 sama 377 yang paling tepat di antara yang lainnya. Atau cara yang paling gampang adalah ini, 7,167 dibagi 3,11 berapa hasilnya. Terus kita coba satu-satu dari pilihan yang mendekati dengan hasil ini, yang mana? Si A bersama si B siap menyembelih semua hewan kurban dalam waktu 70 menit. Maka model matematikanya seperti ini ya. 1/A tambah 1/B sama dengan 1/70. Terus si A dan si C bersedia menyembelih semua hewan kurban dalam waktu 80 menit. Sama penulisannya, 1/A ditambah 1/C adalah 1/84. Si B dan si C bersedia menyembelih semua hewan kurban dalam waktu 140 menit. Maka model matematikanya adalah 1/B ditambah 1/C sama dengan 1/140. Dari 3 persamaan ini kita tambahkan. Berarti di sini ada 1/A, 1/A, ada 1/B, 1/B, 1/C, 1/C. Berarti semuanya ada 2 ya. Berarti 2 dikali, kita jumlahkan ini sama dengan, kita samakan penyebut yang atas, maka hasilnya adalah 1/60 yang bawah, dan ini adalah 1/B ditambah 1/A ditambah 1/C. Kenapa ini 2-nya hilang ya? Karena sudah dibagi sama jumlah hasil yang ini. Nah, setelah itu
Karena dalam waktu penyembelihan 16 sapi itu waktunya 60 menit, dan dalam waktu 45 menit, berapakah sapi yang bisa disembelih? Nah, ini perhitungannya seperti ini. Maka 16 per X sama dengan 60 per 45. X sama dengan kali 45 dibagi 60, maka menghasilkan 12 sapi. Jadi banyaknya sapi itu ada 12. Nah, selanjutnya ini sama seperti sebelumnya ya. Sebanyak 14 khalifah dalam kekhalifahan Bani Umayyah berkuasa dari tahun 41 Hijriah sampai 132 Hijriah dan dilanjutkan oleh 37 khalifah dari kekhalifahan Bani Abbasiyah yang berkuasa sampai 656 Hijriah. Yang ditanya adalah perbandingan rata-rata masa kekuasaan Khalifah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah dalam hitungan Hijriah. Ini bukan Masehi. Kita harus tahu dulu masa kepemimpinannya dari Khalifah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Nah, udah kita tulis aja di sini ada 91 tahun. Berarti 91 dibagi 14 karena ada 14 khalifah di Bani Umayyah dan ini 524 per 37 untuk Bani Abbasiyah. Maka dibandingkan hasilnya adalah 102 per 217 kurang lebihnya seperti itu. Ini dalam hitungan Hijriah. Selanjutnya, misalkan A adalah banyak surat dalam Al-Quran yang hanya memuat 3 ayat dan B adalah banyak surat dalam Al-Quran yang hanya memuat 5 ayat. Jika diketahui lim X sampai 4 ya, MX ditambah N min akar 4 per X min 4 sama dengan A per B, maka nilai dari M kurangi N adalah. Penyelesaiannya ada 3 surat dengan 3 ayat, maka A-nya adalah 3. Nah, ada 4 surat dengan 5 ayat, maka B-nya adalah 4. Jadi 3 ini dari sini ya, dan 4 ini dari jumlah suratnya. Terus limnya yang ini hasilnya adalah 3 per 4 ya, karena A-nya 3 dan B-nya 4. Kita masukin. Si X-nya ganti dengan 4, maka 4M plus N dikurangi akar 4 sama dengan 0, dan 4M ditambah N sama dengan 2. Ini untuk persamaan pertama. Terus untuk L hospitalnya, lim M per 1 sama dengan 3 per 4. Maka M sama dengan 3 per 4. Sehingga 4 kali masukin si M-nya 3 per 4 ditambah N sama dengan 2. Maka N-nya adalah 2 dikurangi 1. 2 dikurangi 3 ya, karena 4-nya habis, jadi 2 kurangi 3 adalah negatif 1. Karena ditanya adalah M dikurangi N, dan M-nya adalah 3 per 4 dikurangi N-nya min 1, maka 3 per 4 ditambah 1 itu adalah 7 per 4. 7 per 4, lalu ini P per Q kan itunya. Maka P per Q sama dengan 7 per 4, sehingga P dikurangi Q sama dengan 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Seperti itu ya. Nah, ternyata sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dilancarkan untuk pelaksanaan KSM-nya ya. Billahi taufiq wal hidayah.